Wala silang. Ibis lang po ako, tapos kain na tayo. Mahal. Ikaw na lang. Diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang masing-masing bernama Adela dan Marvin Alexandro. Mereka berdua saat ini merayakan anniversary pernikahan mereka. Suami Adela ini bekerja sebagai seorang pengacara. Setelah mereka selesai memakan hidangan, mereka pun melanjutkannya dengan permainan bola pingpong. Di pagi harinya, Adela pun terbangun. Ketika itu suaminya menegur Adela karena Adela tidak ingin lagi meminum obat depresi pasca melahirkan anak mereka. Adela yang mendapatkan teguran seperti itu lantas mengatakan jika dirinya tidak perlu lagi meminum obat karena ia merasa sudah sembuh. Ia juga mengatakan jika obat itu bisa membuatnya pusing. Dengan pernyataan Adela itu membuat suaminya pun tidak bisa berbuat banyak. Setelah itu, Adela terlihat bicara sendiri di depan kaca, seolah-olah punya kepribadian ganda. Beberapa waktu kemudian, suami Adela yang bernama Marvin ini berhasil memenangkan kliennya dalam kasus pemerkosaan. Kliennya adalah seorang pemuda anak sultan. Pemuda itu dituduh melakukan pemerkosaan terhadap seorang wanita bernama Susan. Namun berkat Marvin, pemuda itu pun terbebas dari tuduhan. Marvin senang karena berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Tapi di satu sisi, Marvin kemudian ditegur keras oleh sang ibunya Susan. Karena perbuatan Marvin dalam membela anak sultan yang jelas telah memperkaos putrinya, membuat ibunya Susan terlihat benar-benar kecewa. Begitupun dengan Susan yang tiada hentinya menangis. Sepulang dari sana, Marvin bersama Adela menyaksikan siaran televisi. Dalam siaran itu, dikabarkan wanita bernama Susan, korban pemerkosaan, kini telah tewas setelah dirinya melompat dari gedung lantai 7. Kejadian ini pun membuat Marvin merasa bersalah karena secara tidak langsung ia telah membuat Susan berbuat demikian. Meski merasa bersalah, Marvin tetap optimis karena itu adalah pekerjaannya. Sebelum malam berakhir, ia main lagi bersama istrinya. Beberapa saat kemudian, saat Marvin tertidur, Adela terlihat mendatangi sebuah bar dan bergoyang di sana. Adela seakan-akan berperilaku tidak seperti biasanya. Tak tanggung-tanggung, bahkan Adela kini bermain api dengan salah satu pemuda bernama Ramil. Tangina naman, Lena. Tuwiran ba yan para magwala ka? Ramil ternyata sudah lama kenal dengan Adela. Lebih tepatnya, Ramil mengenal Adela sebagai wanita bernama Lena. Di sini bisa disimpulkan jika yang tengah menguasai tubuhnya Adela adalah Lena. Kepribadian ganda Adela yang bernama Lena ini menjalani hubungan penuh kasih dengan Ramil. Keesokan paginya, Adela kembali menguasai tubuhnya dan bertingkah lembut. Adela nantinya akan berada di rumah sendirian karena suaminya kerja dan ibunya akan mengantarkan cucunya untuk menemui dokter. Saat tengah sendirian, Adela berusaha berkomunikasi dengan Lena melalui cermin. Adela terlihat kesal dengan perbuatan Lena yang entah kenapa ada bercak darah di pisau dapur. Terpaksa Adela mencuci bercak-bercak darah itu. Tak berapa lama kemudian, Adela kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah kurir yang mengantarkan pesanan milik Marvin. Kurir itu kemudian membawa masuk barangnya karena tidak mungkin Adela mengangkat benda sebesar itu. Saat masuk, ternyata kurir itu tak lain dan tak bukan adalah si Ramil. Ramil datang ke sini karena sebelumnya Lena menyuruhnya datang melalui percakapan WhatsApp. Di sini Ramil tidak tahu jika yang ada di hadapannya bukan Lena, tapi Adela. Ramil kemudian tanpa pikir panjang langsung memaksa Adela untuk berhubungan.
Adela yang tidak mau kemudian mengunci dirinya di dalam kamar mandi. Karena rumah ini kosong, Adela tidak tahu harus kemana. Dan seketika saja, Adela dan Lena membuat perjanjian yang biasa mereka lakukan. Yah, perjanjian itu adalah dengan menggunakan sebuah koin. Yang pada akhirnya, koin itu pun berpihak pada si Lena. Sehingga Lena lah yang berkuasa terhadap tubuhnya Adela. Dengan kekuasaan itu, Lena pun menyuruh Ramil masuk dan meluapkan semua keinginannya. Di saat-saat genting, Lena yang geram karena perbuatan dari Ramil yang terlalu agresif membuat Lena pun menghabisinya dengan pisau. Akibat kejadian itu, para kepolisian datang dan ibu serta suami Adela juga kembali ke rumah. Menurut keterangan Adela, ia tidak kenal dengan Ramil dan ia hendak dipaksa oleh Ramil, namun ia menolak. Keterangan itu pun diterima oleh kepolisian sehingga kasus ini pun akan tetap diselidiki. Di malam harinya, Adela kembali terbangun. Ia kemudian kembali bercermin dan berkomunikasi dengan Lena. Adela tidak terima dengan kejahatan yang Lena lakukan, yang nantinya itu bisa merusak rumah tangganya dengan Marvin. Meski mendapatkan teguran, Lena tidak peduli akan hal itu karena Lena hanya berniat membantu Adela terbebas dari semua aturan dan melakukan hal-hal yang bisa membuatnya bahagia. Adela pun semakin kacau dengan keadaan ini sampai-sampai membuat suaminya terbangun dan mencoba menenangkan Adela. Suaminya tahu tentang kondisi Adela yang depresi. Di keesokan harinya, Adela menemui dokter psikiaternya dan di sana Adela mendapatkan terapi. Di dalam terapi itu, akhirnya si dokter sadar jika Adela masih kesulitan untuk menenangkan Lena, yang tak lain adalah kepribadian ganda milik Adela. Kepribadian itu muncul sejak Adela masih kecil. Puncaknya ketika Adela menginjak masa remaja, di mana saat itu Adela yang sedang tinggal berduaan dengan ayahnya membuat Adela mendapatkan serangan batin dari ayahnya. Ayahnya bertindak keji sekali dan merampas kehormatan milik Adela. Adela yang tidak terima dengan perlakuan seperti itu membuat Adela pun berkomunikasi dengan Lena menggunakan sebuah cermin. Sejak saat itu juga, Adela dan Lena sama-sama membuat kesepakatan tentang siapa yang akan menggunakan tubuh dengan menggunakan koin. Dan saat itu karena Lena yang memenangkannya, maka Lena yang akan membereskan kekacauan yang ditimbulkan oleh sang ayah. Lena yang memang sifatnya keras dan tidak peduli akan hal apapun membuat Lena tanpa pikir panjang menghabisi ayahnya dengan menggunakan pisau. Dengan semua cerita Adela membuat dokter semakin tahu tentang seluk-beluk penyakit Adela. Dokter pun memberikan obat-obatan agar terus bisa membuat Adela berangsur-angsur membaik. Ketika sudah selesai terapinya, Adela hendak pulang. Ia malah bertemu dengan seorang pria bernama Jacob yang ternyata mengenali Adela, tapi dengan nama Lena. Wah, sepertinya sudah banyak sekali korban keganasan Lena. Si Jacob ini tak lain dan tak bukan adalah kakaknya Ramil yang datang ke sini untuk mencari tahu penyebab kematian adiknya. Di malam harinya, Lena kembali beraksi dan kali ini Lena dan Jacob saling memadu kasih karena sudah lama mereka tidak bertemu. Perlu diketahui Lena dan Jacob juga sudah lama punya hubungan khusus, tapi mereka jarang ketemuan. Setelah keadaannya sama-sama saling merasakan kenikmatan, Adela pun pulang ke rumah dan Adela kepergok oleh ibunya. Ibunya menanyakan kemana Adela pergi sampai selarut malam ini. Tapi Adela hanya mengatakan jika ia hanya ingin mencari angin segar.
Di keesokan harinya, Adela kembali berkomunikasi dengan Lena melalui cermin. Di sana Adela berusaha menanyakan apa yang sebenarnya Lena lakukan tadi malam. Lena pun mengatakan jika dirinya tengah bersama dengan sang kekasih. Ia juga berniat untuk menghancurkan rumah tangga Adela karena Lena ingin kebebasan. Lena bisa berkuasa seperti ini karena Lena merasa jika dirinya punya andil besar dalam hidup Adela, di mana ialah yang telah membantu Adela keluar dari permasalahan dengan si ayah. Dengan hutang budi itulah membuat Lena semakin semena-mena terhadap Adela. Pamilya. Oh, anong ibig mong sabihin? Naman yan? Para sa... Naipretok si... Hi, Hindi po ba nilapitan po ba ni Adela yung anak? Umalis si Adela. Magpapalit lang ako ng damit ha. Beberapa waktu kemudian lagi dan lagi Lena kembali menemui Jacob. Dan saat ini mereka terus memadu kasih. Di sela-sela percakapan, Lena dan Jacob sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka karena mereka berdua saling mencintai. Di sini Lena mengatakan jika ia punya kakak bernama Adela dan ia ingin terbebas dari kakaknya itu untuk hidup bahagia dengan Jacob. Jacob pun saat ini hanya bisa percaya jika si Lena mempunyai kakak yang bernama Adela. Jacob juga sangat senang hati untuk terus bersama dengan Lena. Mereka pun kembali melanjutkan permainan yang belum tuntas. Keesokan harinya, Marvin tanpa sengaja menemukan bekas darah ketika ia hendak mengambil flash disk pekerjaannya. Melihat hal itu, Marvin mulai merasakan ada yang aneh. Setelah itu, Marvin mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan soal perkembangan kasus yang tengah mereka hadapi. Jadi kasus yang tengah mereka hadapi tak lain dan tak bukan adalah kasus soal pembunuh berantai. Digadang-gadang pembunuh berantai itu berjenis kelamin wanita. Kabar ini pun membuat Marvin curiga terhadap istrinya yang belakangan melakukan hal-hal aneh. Beberapa saat kemudian ketika malam hari tiba, Marvin disajikan kopi oleh Adela. Marvin yang terbiasa dengan meminum kopi kemudian membuat dirinya sadar jika di dalam kopi itu mengandung obat tidur, sehingga setiap malam ia bisa tertidur pulas. Marvin yang menyadari itu kemudian membuang kopinya karena ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Adela di malam hari. Benar saja, ketika Marvin berhasil pura-pura tidur, Marvin kemudian membuntuti istrinya dari belakang. Di perjalanan, Marvin juga teringat akan perkataan dokter yang mengatakan jika Adela punya penyakit kepribadian ganda, di mana ada sosok lain dalam tubuh Adela yang bernama Lena yang sangat sulit untuk dikontrol. Tak cuma itu, Marvin juga teringat akan perkataan ibunya Adela, di mana ibunya Adela sebenarnya bukan ibu kandung. Beliau menemukan Adela ketika masih kecil dalam keadaan berantakan di jalanan. Beliau yang tidak tega lantas mengadopsi Adela menjadi anaknya. Dengan semua informasi ini membuat Marvin semakin yakin ada yang aneh dari Adela. Ia terus membuntuti Adela yang saat ini berada dalam mobil bersama dengan seorang pria. Ketika Marvin membuntutinya, si Jacob pun sadar jika mereka tengah dimata-matai. Jacob yang sadar akan hal itu kemudian memilih jalan lain agar ia dan Lena yang saat ini menggunakan tubuh Adela bisa pergi dengan bebas. Lena semakin lama semakin risih dengan tindakan yang dilakukan oleh Jacob, dan ternyata Lena memang sengaja dibawa ke tempat sepi oleh Jacob untuk dihabisi. Karena Jacob tahu soal penyakit Lena yang sebenarnya adalah Adela. Tak cuma itu, Ramil yang dihabisi oleh Lena sebelumnya tak lain dan tak bukan adalah adik kandungnya Jacob,
sehingga membuat Jacob pun benar-benar marah. Kaisa-isa kong kapatid. Di ko... Gago ka! Saan ka pupunta? Diyan nangyari sa kapatid mo! Jacob yang sadar akan perbuatan kejam dari Lena kemudian memutuskan untuk menghentikan mobil. Jacob pun tak ragu lagi dalam menghabisi Lena. Tapi sesaat akan menghabisinya, tiba-tiba saja truk melaju kencang sehingga membuat Jacob tewas tertabrak. Pero maniwala ka, Jake! Setelah kejadian itu, Adela yang terluka kemudian dirawat ke rumah sakit. Ketika sudah pulih, Marvin mengajaknya pulang. Marvin selaku suami yang pengertian memahami kondisi psikis yang dialami oleh istrinya. Tapi ketika istrinya hendak beranjak pergi, Marvin mendapatkan pesan dari temannya tentang si pelaku pembunuh berantai yang membuat Marvin benar-benar terkejut, seakan-akan menunjukkan jika pembunuh berantai itu adalah Adela. Di akhir scene kita pun diperlihatkan dengan Adela yang kembali mengobrol di depan cermin dengan si Lena. Dan lagi-lagi mereka taruhan dengan koin supaya menentukan siapa yang akan menggunakan tubuh. Film pun berakhir sampai di sini. Ending yang sangat memonyetkan.